Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang 3 simple marketing. Ini 3 simple marketing ini akan membawa apa ya? Insya Allah sih sebenarnya bisa menjual lebih cepat, lebih mahal, lebih banyak, kayak gitu ya. Jadi 3 hal itu bisa menjual lebih cepat, lebih banyak, lebih mahal. Tujuan materi ini itu. Strategi 1, kita langsung aja ya. Strategi 1 itu namanya surga dan neraka. Uset. Rada serem. Nah, surga dan neraka tuh maksudnya apa? Begini. Jadi Allah tuh ngedidik kita kan dengan keberadaan 2 hal ya, surga dan neraka. Terkadang kita kalau misalkan cuma ditawarin surga doang, misalkan gini. Misalkan kita disuruh sholat nih, Tapi saat disuruh sholat itu Allah nggak menyebutkan kalau lu nggak sholat, lu bakal masuk neraka gitu. Tapi Allah misalkan ya, sekali lagi nih misalkan Allah cuma bilang saat kamu melakukan sholat wajib, kamu akan mendapatkan surga. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah itu terkadang kita nggak tertarik. Karena kenapa? Karena saat kita nggak sholat pun ya nggak masalah. Ngerti nggak maksudnya ya? Kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Dan nyatanya Allah itu mendidik kita dengan keberadaan 2 hal itu, surga dan neraka. Saat kita nggak sholat, artinya kita artinya kita bisa masuk neraka. Tapi kalau kita sholat, insya Allah kita masuk surga. Jadi 2 hal itu ya. Ada pain, ada pleasure. Nah, biasanya kalau misalkan kita didorong untuk melakukan sesuatu hanya karena surga, kita nggak akan melakukan. Oke? Nggak akan melakukan. Pas ada neraka, baru kita melakukan. Kenapa? Karena takut. Nah, itu poinnya. Jadi kalau kita ditakutkan dengan neraka, baru deh kita ngelakuin. Contoh aja sholat kayak tadi ya, yang saya jelasin. Nah, strategi ini ngegiring calon pelanggan kamu untuk cepat membeli produk kamu. Oke? Strategi pertama ini, ya sekali lagi strategi pertama ini digunakan dengan tujuan agar calon pelanggan kamu itu bisa membeli produk kamu dengan cepat. Sekarang, gitu ya, ibarat sekarang, nggak nanti. Nah, kuncinya adalah beri tenggat waktu. Oke, misalkan kamu jual donat. Terus kamu ngadain promo bertenggat waktu nih, misalkan gini. Kalau beli tanggal 12 sampai 15 Februari, harganya 1.000 dapat 2. Tapi di luar tanggal itu 5.000 dapat 1. Waduh, ngeri kan? Donat apaan nih? Kayak gitu ibaratnya. Jadi orang jadi ngerasa eksklusivitas itu. Jadi eksklusivitas itu membuat orang benar-benar bikin penasaran, bikin curious banget. Wah, ini donat apa ya kok bisa sampai dijual 5.000 tapi pas 12 sampai 15 Februari itu harganya harga 1.000 dapat 2. Itu kan kelihatan kontrasnya gitu. Kelihatan ngerasa kayak wah, ini kayak harus dibeli sekarang nih biar kita nggak penasaran kayak gitu. Nah, ini bisa di produk jenis apapun ya. Ini bisa di jenis apapun. Kayak contoh kayak teman-teman yang ikut FMB ya, mungkin saya kan menerapkan strategi ini ya, strategi surga dan neraka. Waktu itu selama seminggu itu kita buat promo harganya 50.000 sampai 100.000. Kalau di luar masa promo itu, di luar seminggu itu, harganya jadi berlaku 250.000. Nah, ini yang ini yang mungkin menggerakkan teman-teman semua untuk segera transfer. Nah, itu kira-kira begitulah ya. Kemudian yang kedua itu namanya traffic generator. Jadi traffic generator tuh gini. Ini strateginya akan membuat produk kamu lakunya lebih banyak. Oke, lebih banyak. Ini juga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar kayak Giant, Carrefour, Matahari dan lain-lain. Ini saya ambil ya berdasarkan studi kasus saya sama 3 perusahaan ini. Dan strategi ini mengandalkan tumbal ya. Bukan tumbal apa-apa, ini tumbal yang beneran ya, maksudnya tumbal yang nyata ya, bukan tumbal yang serem-serem gitu. Jadi kamu sadar nggak harga minyak goreng di Giant itu murahnya kebangetan. Mungkin kalau teman-teman yang sering ke Giant, Carrefour atau Alfamart, minimarket lain, itu biasanya kalau ada harga minyak goreng murah banget, kita tergiur untuk ke sana, oke? Tapi kalau misalkan kamu sadar ya, itu terkadang minyak goreng itu cuma tumbal, sama kayak di Matahari. Jadi kalau di Matahari itu baju-baju branded dipajangin di depan dan murahnya kebangetan. Nah, itu ada maksud, oke? Itu ada maksud. Itu tumbal ya, itu tumbal. Jadi barang-barang murah itu dipajang lebih murah supaya kamu tertarik berkunjung ke sana. Oke? Misalkan minyak goreng harganya bahkan waktu itu saya sempat nanya di Carrefour apa Giant, saya lupa. Pokoknya dia promonya gini. Harga minyak goreng 15.000, kalau ada yang lebih murah dari kami,
uang akan dibalikin. Waduh, gila nggak tuh? Jadi pas ditanya-tanya juga memang mereka nggak ambil untungnya sedikit banget, marginnya kecil banget, paling cuma berapa ratus rupiah untuk harga minyak goreng itu. Tapi sebenarnya maksud mereka itu bukan itu ya. Maksud mereka itu supaya kita berkunjung ke sana. Misalkan di Giant itu ada minyak goreng yang harganya 15.000 itu ya, 15.000 itu. Karena itu murah, kita mau ke sana dong. Oke, kita mau ke sana. Kita ke sana. Tapi setelah berkunjung yakin cuma lihat produk-produk yang diskon aja. Nah, ini poinnya. Oke, ini poinnya. Setelah berkunjung, setelah ke Giant, setelah kita ke Carrefour, setelah kita ke ya pokoknya yang memenuhi kebutuhan kita dan itu murah. Yakin kita cuma lihat produk-produk itu aja. Saya nggak yakin ya. Saya nggak yakin. Pasti keliling, bener nggak? Pasti keliling. Pasti kalau misalkan kita udah lihat kayak Carrefour, kayak misalkan apa tuh, kayak Giant, itu kan harga-harga murah itu ya, harga-harga minyak yang murah itu, minyak goreng yang murah itu membuat kita berkunjung ke sana dan sekalian muter ya, sekalian tawaf. Sekalian tawaf. Jadi bener-bener saat kita udah di satu titik, udah datang ke sana, kita lihat yang lain kayak gitu. Dan implementasinya, gunakan produk kamu yang bagus tapi bisa dijual murah, tawarkan itu terlebih dahulu ke calon pelanggan. Contoh, misalkan kamu jualan sepatu, jualan tas. Nah, ada nih yang best seller. Ada yang best seller nih, ada yang penjualannya bagus banget. Nah, kalau memungkinkan itu dijual bisa murah banget, kamu bisa ngadain diskon di situ dengan margin yang sangat kecil ya. Kamu di situ bisa menawarkan upsell atau downsell yang sebelumnya udah saya jelasin kayak gitu. Nah, ini yang membuat kita bisa engagement ke orang banyak, ke calon pelanggan kita kayak gitu ya. Atau produk yang paling laku lah kita beriin diskon kayak gitu. Ingat, jadiin tumbal salah satu produkmu. Berarti syaratnya apa? Syaratnya strategi ini bisa digunakan kalau misalkan produkmu lebih dari satu. Kalau cuma produknya satu nggak bisa. Ya, ini ada kaitan banget sama downsell sama upsell yang waktu kemarin saya jelasin. Contoh McD dengan es krimnya deh. Kita kan beli McD nih terkadang, ya kan? Kita beli McD terus tiba-tiba ditawarin. Bukan ditawarin sih ya. Lebih kayak kalau misalkan teman-teman nyadar, McFlurry, es krim cone-nya yang warna putih itu dari dulu harganya segitu-gitu aja. Mau inflasi berapa persen pun harganya segitu-gitu aja. Kenapa? Itu tumbal. Ya, itu tumbal. Dan inilah yang benar-benar membuat McD itu bisa menjual lebih banyak karena ada tumbalnya di situ. Ada yang benar-benar bikin orang berkunjung dan kita upselling, downselling. Kayak gitu ya. Ini bisa digunakan kalau lebih dari 2 atau 3 produk. Kemudian yang ketiga nih, strategi nomor 3 itu ada namanya ultimate value. Ultimate value itu kayak gini, strategi ini akan membuat produkmu laku lebih mahal. Saya ngejual pulpen nih, seharga 1 juta, mau nggak? Pulpen biasa aja. Pulpen apa tuh namanya? Pilot ya. Mau nggak? Pasti nggak mau. Ngapain beli pulpen 1 juta? 5.000 juga banyak, kayak gitu kira-kira kan. Tapi penawarannya belum selesai. Kalau misalkan kamu beli pulpen di saya 1 juta, kamu dapat bonus tiket pesawat pergi ke Bali, pulang pergi, plus biaya hotel. Mau nggak? Pasti mau kan. Karena value-nya bagus banget. Itu bener-bener nilai tambahnya bagus banget. Nah, itulah ultimate value. Ya, intinya kita berikan hal yang di atas ekspektasi orang lain. Ya, misalkan kita menjual hijab nih, harga pasaran 50.000 misalkan 50.000. Kamu menjual 65.000, harganya lebih tinggi dari yang lain. Tapi harga 65.000 itu udah mendapatkan bonus kayak buku tentang muslimah, bonus konsultasi bisnis hijab, bonus e-book, bonus peniti unik, bonus bros, ya kan? Dan itu yang membuat dengan harga 65.000 itu bisa jadi nilai tambah buat produk teman-teman semua. Kayak gitu. Tapi ingat ya, jangan sampai pakai ultimate value, nyatanya kamu nggak bisa dapat untung. Jangan kayak gitu. Harga boleh tinggi, tapi pastikan kamu juga untung juga, kayak gitu ya. Dan surga dan neraka, traffic generator, ultimate value, ini tiga simple marketing ini yang benar-benar saya udah terapin dan itu ngefek banget buat bisnis saya, ya. Dan ini teman-teman harus tahu 3 elemen penjualan. Oke, di luar 3 simple marketing tadi, saya akan jelaskan 3 elemen penjualan yang sangat penting yang bisa membuat teman-teman bisa menjual apapun laris deh pokoknya ya. PPW, produk, penjual,
waktu, ya. Produk, penjual, waktu. Sekarang saya minta teman-teman jawab pertanyaan ini. Ya, ini juga bagian dari tugas. Kenapa orang lain harus membeli produk kamu? Ya, ini aja dulu. Si simple ini aja dulu. Kenapa orang lain harus membeli produk kamu? Tulis di note HP atau ambil kertas, ya. Ditulis, pokoknya ditulis. Kemudian yang kedua, kenapa orang lain harus membeli di kamu? Ya, kenapa? Kenapa orang lain harus membeli di kamu tuh? Tulis di note HP atau ambil kertas. Oke. Dan jawab pertanyaan terakhir. Kenapa orang lain harus membeli produk kamu sekarang juga, nggak nanti-nanti? Kenapa? Nah, itu dijawab lagi, tulis di note dan atau ambil kertas. Pokoknya apa yang di pikiran kamu itu hal yang bias, ya, hal yang nggak jelas. Itu akan menjadi jelas saat kamu tuliskan. Itu cara kerja alam bawah sadar, ya. Itu cara kerja cara kerja otak kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu itu. Makanya waktu itu kan salah satu hadis Sayyidina Ali itu bilang, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena saat kita ada ide nih, tapi kita nggak nulis, nah itu bias, itu nggak akan jelas. Nah, tulisan itu berusaha untuk ngiket, ya, biar nggak lupa, biar nggak pergi lagi idenya. Saya kemana-mana suka sedia banget HP itu ada aplikasi note, ada aplikasi yang pokoknya memudahkan saya untuk merekam ide saya. Oke, untuk merekam ide saya tulis, saya voice recorder. Pokoknya saat saya punya ide, saya nggak akan membiarkan itu lepas, ya. Dan untuk evaluasi juga, ya, evaluasi hidup juga saya akan tuliskan. Karena terkadang saya ngerasa, misalkan saya kurang baik, ngelakuin hal-hal yang kurang baik, supaya ini nggak lupa untuk jadi evaluasi saya tuliskan. Ya, saya tulisin itu, kayak gitu, ya. Itu cara kerja alam bawah sadar paling efektif. Jadi tuliskan jawaban dari 3 pertanyaan tadi, ya. Pokoknya tulis. Saya akan review, ya, kenapa orang lain harus membeli produk kamu, kenapa orang lain harus membeli di kamu, kenapa orang lain harus membeli produk kamu sekarang juga, ya. PPW, produk, penjual, waktu. Intinya saya udah ngelaksain kewajiban saya nih, ya. Pokoknya kamu mau melaksanakan atau enggak, itu adalah kebijakan kamu. Memang ini bagian dari kekurangannya mentoring online. Saya nggak bisa langsung bener-bener nge-guide kamu, bener-bener ngawasin kamu ngelakuin atau enggak. Itu memang kekurangannya mentoring online. Tapi kalau misalkan kamu bisa menanggulangi ini, saya jamin kamu jadi orang yang bener-bener mandiri, drive-nya bagus, dan nggak tergantung sama motivasi orang lain. Ya, motivasi aja nggak cukup. Kamu butuh action, butuh aksi. Ya, ada yang nggak paham, segera tanyakan dan banyakin action. Terima kasih. Kita berjumpa di modul selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.